Oke guys, video ini disponsori oleh W7. Ya, W7 sendiri itu adalah home industry, mengerjakan sepatu bola, futsal, olahraga, fashion, brand saya sendiri. Untuk detail produknya kalian bisa kepoin gitu ya, dengan follow Instagram W7ID, atau kalian bisa beli ya produk-produk W7 dengan klik link di deskripsi atau di pin komen. Ya guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes di channel saya. Kali ini saya bakal bahas produk Likan, produk lokal lagi. Dan kebetulan kemarin aku coba jalan-jalan gitu ya, terus lihat salah satu produk Likan dan warnanya cukup menarik gitu ya, karena ini sebetulnya rilis sudah lama gitu ya, dan aku cukup ketinggalan gitu ya, dan emang sempat mau beli waktu itu, cuma kesempatannya nggak ada gitu ya untuk beli, untuk review. Makanya pas kemarin jalan-jalan lihat gitu ya, kok modelnya keren gitu ya, makanya aku coba share ya di episode kali ini. Jadi dari segi detail, desain, feeling saat dipakai, saya bakal ulas tuntas di episode kali ini. Oke, di depan kalian sudah boxnya Likan, khas Likan, cukup rapi, dan yang cukup menarik itu ada logo baru gitu ya di sini. Dan ya, ini cukup harganya cukup murah gitu ya, makanya cukup menarik untuk dibahas di episode kali ini. So, seperti apa detailnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, di depan kalian sudah ada box Likan, dan ini adalah Likan ya, Flare FK, dan ini versi yang warna white, karena Likan yang versi Flare ini ngeluarin 4 warna ya, biru, hitam, terus putih ini sama merah ya, dan aku suka warna putihnya. Dan ini adalah Likan dengan logo yang terbaru ya. Sebelumnya aku punya Likan yang ini enak gitu ya. Uppernya ada upgrade, terus cuma waktu itu insole-nya kan masih terlalu tebel gitu ya. Jadi emang agak ganggu dipakai tumit. Cuma emang lastanya emang agak sedikit lebih lebar. Dan ya, kembali lagi aku review ini karena harganya murah gitu ya, di bawah harga 300. Meskipun harga retailnya 300 gitu ya. Dan oke, langsung saja kita buka. Seperti ini untuk packagingnya, Likan ya, khas sepatu pabrik gitu ya. Dan cukup oke dari segi packaging, dan dapat sepasang sepatu yang jelas. Oke, kita keluarin dari boxnya. Oke, ini udah aku keluarin dari boxnya, dan ya kita bahas harganya dulu ya. Untuk harganya sendiri itu kalau bisa lihat di sini itu 319.900, cuma aku dapat di harga 280. Jadi diskonnya itu juga lumayan gitu ya. Cuma di pasaran sudah hampir nggak ada gitu ya. Hampir habis gitu ya di Shopee, di Tokopedia. Harganya itu ya 280, cuma size-nya tinggal size besar gitu ya. Dan oke, kita bahas produknya. Dari kaki bagian luar seperti ini, depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Dan ya, ini untuk dari segi upper sepertinya nggak ada perubahan gitu ya. Ya, nggak ada upgrade menurutku, karena ya untuk harga sepatu lokal 300 ribuan, brand Likan ini udah menurutku udah baik gitu ya. Dari segi durability, aku sudah pernah coba versi yang sebelumnya ya. Ini cukup oke, masih awet gitu ya, pemakaian 2-3 kali masih awet. Dan ya, ini dari segi look ya emang nggak ada perubahan gitu ya. Dari segi bentuk potongan emang nggak ada, cuma dari segi grafis logo ini ada perubahan. Yang jelas logo Likan sudah seperti ini ya, emboss. Terus grafisnya juga cukup menarik, lebih agresif, lebih kelihatan sepatu speed gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk kaki bagian luar. Depan seperti ini. Untuk kelenturan upper ya, ini lentur gitu ya, khas sepatu bahan Likan gitu ya, cukup oke ya. Terus lidah terpisah tentunya, ada logo Likan seperti ini, font. Terus talinya aku suka ya, tali pipih, kelihatan niat banget ya. Dan untuk kaki bagian depan kurang lebih seperti ini ya. Terus embosan di bagian ujung-ujungnya seperti ini ya.
Dan kita pindah ke kaki bagian dalam seperti ini, sama seperti kaki bagian luar, cuma nggak ada logonya, cuma dari segi pattern, detail, desain, model flare seperti ini gitu ya. Dan cukup fresh dan menarik ya. Oke, kurang lebih untuk kaki bagian luar, kaki bagian dalam seperti ini. Kita pindah ke belakang seperti ini, pengerjaan presisi ya, cukup bagus. Terus ada tambahan ekstra inner heel counter gitu ya, yang cukup keras ya, ya, ini cukup oke ya. Dan ya, kita pindah pas insole-nya. Insole-nya sudah ada perubahan ya. Ini pakai insole yang ya emang lebih murah gitu ya dibanding insole yang sebelumnya. Cuma menurutku ini agak sedikit membantu gitu ya, karena ketebalannya sendiri ini 3 mili ya. Cocok banget untuk sepatu eh, sepatu speed gitu ya, seperti ini yang cenderung untuk kaki yang narrow. Dan menariknya ya, di bawah ini biasanya kan karton karton bahan kayak karton gitu ya, ini bahannya itu bahan busa, jadi meskipun tanpa ini pun ya, tanpa insole pun ini bakal tetap empuk. Dan ini aku pegang empuk ya, kalau bisa lihat ya, biasanya kan bahannya kayak bahan karton gitu ya, terus dijahit seperti ini. Dan ini bahannya bahan busa gitu ya, busa yang seperti ini tapi lebih tipis, cuma kempukannya ini bakal empuk sih ya. Ini untuk lapangan apa aja bakal cocok ya. Dan ya, kita pindah ke bagian outsole-nya. Outsole-nya ya nggak ada perubahan, cuma bedanya ini model transparan, terus ada logo font Likan seperti ini, ya logo Likan yang lama, dan kurang lebih seperti ini ya untuk segi detail, desain. Dan untuk outsole sepatu lokal sendiri ya, yang untuk entry level, karena Likan ini kan kayak entry level gitu ya, jadi kok kayak pemula-pemula ini cocok gitu ya. Dan outsole-nya aku suka gitu ya. Untuk lapangan yang biasa aku pakai di kampung itu suka, cocok, traksinya juga oke, karena aku udah pernah review gitu ya, playtest juga gitu ya untuk produk-produk Likan yang sebelum-sebelumnya. Overall aku untuk ukuran sepatu lokal dengan outsole yang simple, ini yang aku suka ya, produk Likan. Dan oke, kita coba timbang ya di size 39, kira-kira kita dapat berapa ya. 171 gram ya di size 39, cukup ringan gitu ya. Dan ya, seperti apa detail saat sepatunya dipakai, yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, ini udah aku rapikan ya sebelum aku pakai. Oke, kita mulai fitting ya. Coba produknya ini aku pakai dengan insole-nya. Jadi nanti saya bakal compare gitu ya. Fitting dengan sepatu model yang lama. Ya, secara feeling menurutku sama aja ya dengan produk Likan yang sebelum-sebelumnya. Cuma bedanya ini insole-nya agak sedikit lebih tipis gitu ya, ukuran 3 mili, lebih fit aja di kaki tanpa lepas insole pun oke gitu ya. Dan yang kurasain kaki napak lega ya, ada sisa di bagian ujungnya dikit, ini size 39 ya. Dan untuk kelegaan ya, ini agak sedikit lega ya. Dan overall yang aku rasain ya, ini uppernya sama ya dengan produk Likan yang sebelum-sebelumnya. Cuma bedanya ini di bagian insole-nya ya, yang ukuran 3 mili ya untuk ketebalannya. Jadi yang aku rasain lebih enak aja gitu ya. Dengan insole-nya ini enak. Ya, ini enak menurutku ya. Oke, seperti ini ya kurang lebih dari kaki bagian luar untuk segi tampilannya ya. Ya, untuk lockdown ya, ini untuk lockdown ya oke lah ya, cukup oke menurutku. Enggak
nggak ada feel atau rasa yang sepatu kayak mau copot gitu ya. Ini pas ya. Cuma nanti saya bakal coba lepas insulnya ya. Feelnya seperti apa. Oke, dari kaki bagian luar seperti ini, sebelah kanan tampilannya. Terus untuk belakang seperti ini ya. Kaki bagian luar, bagian dalam seperti ini untuk sebelah kiri, dan untuk kaki bagian dalam kurang lebih seperti ini ya. Ya, aku warna putihnya ini aku suka ya. Lebih clean, lebih rapi, dan ya ini ampernya sama ya untuk segi feel. Untuk range harga sepatu 300-an lokal ini udah bagus menurutku ya. Ini keren menurutku. Nah, itu dia detail dari Likan Flare FK. Dan oke, untuk first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya kalian sudah lihat gitu ya. Benar-benar mudah, benar-benar nggak ada kendala sama sekali cara masukin kaki ke dalam sepatunya. Nggak ngerasa kesempitan sama sekali meskipun ini aku pakai dengan insole-nya. Dan pemilihan insole-nya sendiri ya, yang ketebalan 3 mili ini menurutku pilihan yang tepat, pilihan yang pas. Jadi dipakai langsung nyaman, langsung enak. Dan feeling tadi pas aku pakai juga enak, nyaman gitu ya. Emang ada peningkatan jauh gitu ya menurutku. Dan menurutku ini udah keren ya di harga 300 ribuan. Terus untuk ngomongin fitting sendiri ya aku udah jelaskan kalau sepatu ini lebih rekomend untuk kaki yang middle, cenderung ke narrow gitu ya, atau kaki yang slim, dan cenderung untuk kaki yang enggak terlalu lebar ini cocok gitu ya, karena sepatunya sendiri emang agresif. Cocok banget untuk posisi-posisi yang mengandalkan kecepatan. Dan untuk model dan desain sendiri dari angka 1 sampai 10 ini 8 ya. Ini cukup keren menurutku dan salah satu sepatu lokal terkeren dengan harga yang cukup murah, cukup terjangkau. Ini oke sih menurutku ya. Detailing, desain, model ini cukup keren. Dan untuk dari segi kenyamanan dari first impression tadi, pas fitting tadi ya ini 8 gitu ya. Ada peningkatan di bagian insole-nya yang di-upgrade gitu ya, dari tingkat ketebalan busanya. Ya emang insole-nya biasa aja gitu ya dari segi model, desain gitu ya. Tapi menurutku tingkat ketebalan busanya yang 3 mili itu membantu dari segi kenyamanan saat dipakai gitu ya. Jadi nggak butuh waktu lama gitu ya untuk adaptasi dengan sepatunya. Ditambah di bagian back counternya ini benar-benar soft, benar-benar lembut. Jadi aku yakin ini sepatunya bakal cepet banget untuk break in gitu ya, dan langsung nyaman di kaki. Karena aku pegang ini nggak ada heel counternya gitu ya, dan ini cukup oke ya menurutku. Dan apakah cukup rekomendasi ya buat kalian beli miliki di tahun 2024 ini menjelang akhir tahun? Ya menurutku kalau kalian punya kesempatan untuk beli, beli aja gitu ya, karena harganya cukup murah, cuma 280 aja ya. Ada yang jual 270, ada yang jual 260, macam-macam, beda toko beda harga. Cuma yang aku lihat sendiri udah nggak terlalu banyak yang jual sepatu ini, ya ada 1 2 3 4 gitu ya, cuma size-nya itu besar-besar gitu ya. Dan ya mungkin itu saja video kali ini. Jika kalian punya referensi gitu ya, sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen ya di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya, and see you next video. So ciao, bye.